Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Saya harap teman-teman dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Nah teman-teman, kali ini kita akan mempelajari materi pemanasan global. Nah teman-teman pasti sebelumnya tidak asing dengan kata pemanasan global atau global warming. Nah lalu apa sih pengertian dari pemanasan global atau global warming itu? Pemanasan global atau global warming adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan. Nah, pemanasan global ini dianggap sebagai pemicu utama dari perubahan permanen pada perubahan iklim. Nah, teman-teman, pemanasan global ini terutamanya diakibatkan oleh emisi atau peningkatan gas karbon dioksida di atmosfer bumi. Nah, menurut teman-teman, apa sih penyebab dari peningkatan gas karbon dioksida di atmosfer bumi itu? Nah, penyebabnya salah satunya adalah akibat dari kegiatan manusia. Kegiatan seperti apa sih? Yang pertama, kegiatan penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua, penebangan hutan. Yang ketiga, pembakaran hutan. Dan banyak jenis kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kadar karbon dioksida di atmosfer bumi. Teman-teman pernah nggak memikirkan atau memperhatikan perubahan-perubahan iklim yang terjadi di negara kita belakangan ini? Nah, seperti yang kita ketahui, biasanya pada bulan Mei hingga bulan September yang merupakan musim kemarau, kemudian bulan November hingga bulan April merupakan musim penghujan, tetapi beberapa tahun terakhir ini perubahan musim itu tidak dapat lagi diprediksi. Bisa jadi pada bulan Mei masih termasuk musim penghujan atau bahkan sebaliknya. Nah, teman-teman juga pernah mendengar berita nggak tentang negara Arab yang turun salju? Nah, bagaimana bisa sih negara Arab yang notabene kita ketahui merupakan negara yang panas, tandus, dan dipenuhi oleh gurun-gurun pasir bisa turun salju? Nah, teman-teman, hal ini juga merupakan salah satu bentuk akibat dari pemanasan global. Di atmosfer kita ini terdapat banyak sekali jenis gas. Seperti yang disebutkan tadi, ada gas karbon dioksida, amoniak, gas nitroksida, dan lain-lainnya. Nah, gas-gas tersebut biasa disebut dengan gas efek rumah kaca. Nah, ada istilah baru lagi nih, teman-teman pasti juga sudah tidak asing dengan tentang kata efek rumah kaca. Lalu, apa sih pengertian dari efek rumah kaca itu? Efek rumah kaca merupakan proses dari atmosfer bumi untuk menghangatkan bumi. Nah, efek rumah kaca ini terjadi ketika gas-gas efek rumah kaca kemudian memerangkap sinar atau radiasi dari matahari. Nah, radiasi dari matahari yang terperangkap ini membuat suhu permukaan bumi akan panas. Nah, kemudian radiasi tersebut akan dipantulkan kembali ke atmosfer ketika malam hari. Nah, efek rumah kaca ini sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, teman-teman bisa bayangkan apabila tidak ada efek rumah kaca, maka bumi akan terasa sangat dingin atau bahkan membeku. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor penyebab dari pemanasan global. Nah, banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan pemanasan global itu. Yang pertama, seperti yang telah dibahas tadi, emisi karbon dioksida. Nah, karbon dioksida di sini dapat diakibatkan sebagai dampak dari penggunaan bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil di sini digunakan untuk transportasi seperti mobil, motor, kemudian untuk pembangkit listrik, kemudian pembakaran di pabrik, dan lainnya. Faktor yang kedua ada dari akibat ulah manusia itu sendiri, yaitu penebangan hutan, pembakaran hutan. Yang ketiga juga diakibatkan dari efek gas-gas yang ada dari alat-alat di sekitar kita seperti AC atau pendingin ruangan, kemudian kulkas, parfum, dan lain-lain. Nah, faktor lainnya yaitu emisi gas metana sebagai akibat dari pembuangan kotoran dari hewan-hewan seperti sapi. Nah, efek yang terakhir yaitu maraknya atau banyaknya penggunaan pupuk kimia pada bidang pertanian. Nah,
Selanjutnya, dampak dari pemanasan global itu. Seperti yang kita bahas pertama tadi, dampaknya yaitu dapat meningkatkan suhu rata-rata atmosfer bumi, kemudian meningkatkan permukaan air laut. Nah, meningkatnya permukaan air laut ini berkaitan dengan dampak ketiga, yaitu melelehnya es-es yang ada di kutub. Dengan melelehnya es yang di kutub, kemudian air semakin banyak, mengakibatkan peningkatan permukaan air laut. Dampak yang selanjutnya yaitu menipisnya lapisan ozon di atmosfer. Yang selanjutnya ada punahnya spesies-spesies yang ada di bumi, beberapa tumbuhan ataupun hewan. Yang selanjutnya dampak yang ditimbulkan adanya perubahan pola hujan sebagai dampak dari perubahan iklim tadi. Kemudian ada kegagalan panen besar-besaran. Kemudian yang terakhir ada hilangnya terumbu karang. Nah, teman-teman, lalu apa sih tindakan atau upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau mengurangi dampak dari pemanasan global ini? Yang pertama, dengan menghemat energi listrik, dan energi-energi lain. Yang kedua, menggunakan energi alternatif. Selanjutnya, pengurangan penggunaan bahan bakar fosil untuk bahan bakar transportasi atau kendaraan. Selanjutnya, melakukan reduce, reuse, and recycle, mengurangi penebangan pohon, kemudian melakukan reboisasi, dan banyak lagi cara atau upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah pemanasan global itu. Nah, teman-teman, sekian materi mengenai pemanasan global yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.